Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Maksum Muhammad, guru MTS Nurul Huda Kubang Hurang Tasikmalaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Said Adi Rahmatullah Tulung Agung tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran bahasa Arab kelas 8 dengan materi Ar-Riyadhah atau olahraga. Video ini dibuat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Nahalukum sa'id. Muhammad Syafiq hadir. Muhammad Febrian hadir. Muhammad Hidayat hadir. Muhammad Irfan hadir. Ali Fadila hadir. Rizwan Vita hadir. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah mufradat daripada tema Ar-Riyadhah. Apa artinya Ar-Riyadhah? Salah satu bentuk daripada olahraga namanya bola voli atau sepak bola. Man lughatul Arab dia sepak bola? Sepak bola? Man lughatul Arabiyah bola basket? Bola basket? Bulu tangkis? Bulu tangkis? Bulu tangkis? Kemudian man lughatul Arabiyah berkuda? Berkuda? Kubul? Kemudian man lughatul Arabiyah bola basket? Bola basket? Kemudian tenis meja? Baik. Hadhihi as-surah. Mada tafham min hadhihi as-surah? Dia berusaha melempar bola ke dalam keranjang. Bentuk olahraganya olahraga apa? Bola basket. Bola
sannati. Baik. Wa min hadhihi surah. Dan dari gambar ini, mana tabhamu min hadhihi surah? Ayo, siapa yang tahu? So, yusahida tilfas. Artinya dia duduk sedang menonton TV. Kalian paham? Liyusyahida tilfas, menonton TV. Baiklah, kita mempelajari bahasa Arab menjadi penting. Kenapa bahasa Arab itu penting untuk dipelajari? Kenapa bahasa Arab itu harus dipelajari oleh kita? Kenapa alasannya? Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Kemudian memahami daripada syariat Islam. Lagi untuk mempelajari syariat Islam. Lagi apa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Di samping itu kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Islam harus dan sangat penting untuk mempelajari bahasa Arab, dikarenakan bahasa Arab adalah bahasanya orang-orang ahli surga. Jadi orang surga itu bahasanya pakai bahasa Arab. Selain daripada bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad SAW, bahasa Arab merupakan bahasanya ahli surga. Maka kita sebagai umat Islam harus mempelajari bahasa Arab. Itu penting sekali. Baik, sekarang kita akan membahas An-Nasyatus Tsani, yaitu aktivitas kedua dari tema Ar-Riyadhah alias olahraga. Kalau aktivitas yang pertama adalah membahas masalah mufradat, sekarang aktivitas yang kedua adalah membahas masalah al-qawaidu wat tarakib, kaidah dan tata bahasa. Kaidah dan tata bahasa. Apa tujuannya kita membahas ini? Tujuannya kita mempelajari al-qawaid dan tarakib adalah pertama, tujuannya adalah supaya peserta didik ini mampu untuk memahami teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah dengan benar sesuai dengan tata kebahasaan. Itu tujuannya. Jadi supaya kalian itu paham tentang masalah teks bahasa Arab yang ada kaitannya dengan ar-riyadhah atau olahraga. Tujuan yang kedua adalah kenapa kita itu mempelajari al-qawaid wa tarakib, supaya peserta didik ini dapat menyusun kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah dengan baik dan benar. Itu tujuannya. Oleh karena itu kita akan bahas qawaid wa tarakib. Qawaid wa tarakib, kaidah dan tata bahasa. Ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini yang awalnya dibaca rafa dengan dhamma. Namun fi'il mudhari yang awalnya dibaca rafa dengan dhamma berubah menjadi nasab dengan fathah akibat ada amil yang masuk kepada fi'il mudhari tersebut. Salah satunya adalah di amil yang masuk kepada fi'il
menasabkan kepada fi'il mudhari adalah lafaz an atau huruf an. Ya. Atau huruf an. An ini bisa masuk kepada fi'il mudhari yang mengakibatkan fi'il mudhari itu berubah harakatnya, yang awalnya rafa dengan dhammah berubah menjadi nasab dengan fathah. Posisinya lafaz an atau huruf an ketika masuk kepada fi'il mudhari berada di antara dua fi'il. Ya, berada di antara dua fi'il. Contoh, ana uridu an adhaba ila maktabati. Saya ingin pergi ke perpustakaan. Ya. Di dalam kalimat ana uridu an adhaba ila maktabati ada dua fi'il mudhari. Ya. Ada dua fi'il mudhari. Fi'il mudhari pertama adalah lafaz uridu. Yang kedua adalah lafaz adhaba. Lafaz adhaba ini ya bisa berubah karena awalnya lafaz adhaba ini adalah dibaca adhabu yaitu rafa dengan dhammah. Kemudian dia dibaca adhaba gara-gara ada huruf an yang masuk ke dalam lafaz adhaba. Inilah yang mengakibatkan fi'il mudhari berubah. Inilah salah satu amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari. Paham? Paham? Yang kedua, daripada amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari adalah huruf lan. Lan artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Lan masuk kepada fi'il mudhari yang menyebabkan fi'il mudhari itu berubah amilnya menjadi nasab. Yang awalnya fi'il mudhari rafa dengan dhammah, ketika dimasuki oleh lan maka fi'il mudhari tersebut harakatnya berubah menjadi fathah alias nasab. Contoh, la yal'ab at-talibu qabla muqara'ati darsi. Siswa tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Dalam kalimat ini mana fi'il mudhari'nya? Lafaz ya. Lafaz yang apa ini awalnya dibaca dhammah yal'abu, berubah menjadi yal'aba gara-gara ada amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari namanya huruf lan. Ya. Namanya huruf lan. Lan ini termasuk amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari. Masuk kepada fi'il mudhari mengakibatkan fi'il mudhari menjadi nasab. Yal'abu dibaca yal'ab. Yal'ab at-talibu qabla mutala'ati darsi. Kalian tidak boleh membaca yal'abu ketika ada lan sebelum yal'ab. Jadi bacaannya yal'abu awalnya berubah menjadi yal'aba gara-gara ada huruf amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari yang berupa lan. Amil nasab yang ketiga berupa huruf li yang artinya agar atau supaya. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menjadi jawaban dari pertanyaan yang bahasa Arabnya dimada. Di mana-mana ada pertanyaan menggunakan dimada, maka jawabannya bahasa Arabnya menggunakan huruf li. Li di sini termasuk huruf amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari.
yang mengakibatkan fi'il mudhari berubah amalnya yang awalnya menjadi rofa berubah menjadi nasab. Contoh, Fatimatun tadhabu ilal mal'abi ital'aba qurratas sanlati. Artinya Fatimah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket. Kira-kira di dalam kalimat ini mana fi'il mudhari'nya? Tazhabu. Fi'il mudhari' yang pertama adalah lafaz Habu. kemudian yang kedua Lital'aba. Kenapa kok tidak sama tal'abu atau apa sama tadhabu? Karena lital'aba dimasuki oleh amil nasab yang mengakibatkan fi'il mudhari' tidak ada nasab. Amil itu berupa li. Ya, amil itu berupa Li. awalnya lafaz tal'abu itu dibaca tal'abu. Gara-gara lafaz tal'abu ini dimasuki oleh huruf li yang termasuk amil nasab yang mengakibatkan fi'il mudhari' harus dinasabkan, maka lafaz tal'abu berubah menjadi tal'aba. Bacaannya lital'aba. Kalian tidak boleh membaca Fatimatun tadhabu ilal mal'abi lital'abu qurratal sanlati, tetapi harus dibaca Fatimatun tadhabu ilal mal'abi lital'aba qurratas sanlati. Paham? Paham? Paham. Baik. Fi'il mudhari' ada perubahan. Perubahannya berubah harokat akibat daripada ada amin yang masuk kepada fi'il mudhari'. Perubahan yang kedua, tatkala fi'il mudhari' berasal dari af'alul khamsah, maka perubahan bukan lagi perubahan harokat, tapi perubahan membuang huruf nun yang ada di akhir daripada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang 5. Ya, fi'il yang 5 itu diantaranya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika dimasuki oleh amil nasab, maka perubahannya bukan lagi harokatnya, tetapi perubahannya dengan cara membuang huruf nun yang ada di akhirnya. Contoh af'alul khamsah, ya, contoh af'alul khamsah yang terdiri daripada amil yang masuk kepada fi'il mudhari' yang terdiri daripada af'alul khamsah. Contohnya af'alul khamsah yal'abani. Awalnya yal'abani berubah menjadi yal'aba. Ya. Asalnya yal'abani ketika dimasuki oleh amil nasab yang berupa lat, maka yal'abani berubah menjadi yal'aba. Bukan lagi yal'abani, tetapi menjadi yal'aba. Contoh fi'il mudhari' yang terdiri daripada af'alul khamsah. Tal'abani ketika dimasuki oleh amil nasab, maka berubah menjadi lan tal'aba. Ya, berubah menjadi tal'aba. Lan tal'aba. Begitu seterusnya. Lan tal'abu. Kemudian lan tal'abu. Lan yal'abu. Lan tal'abi. Yang aslinya tal'abani, tal'abuna, tal'abina. Ini semua bisa berubah akibat daripada amil yang masuk kepada fi'il mudhari' yang terdiri daripada af'alul khamsah. Jadi perubahan fi'il mudhari' yang terdiri daripada af'alul khamsah, perubahannya bukan lagi daripada harokatnya, tetapi dengan cara
nunnya dibuang yang ada di akhir kalimat. Paham? 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 Suatu latihan pekerjaan yaitu kelompok. Pertama daripada soal ajib anil asilatil adiyah tafadiyah wafqan bisurati. Artinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan dan tulisan sesuai dengan gambar yang ada. Umpamanya gambar di sini ada gambar yang pertama, aktivitasnya apa, kedua aktivitasnya apa, bahasa Arabnya apa. Contoh marjiyatu allati tuhibbuha. Olahraga apa yang kalian suka? Umpamanya kalian yang pertama pakai gambar ini sesuai dengan nomor yang ada. Ada 3 jawab. Kuratu apa, kuratu apa, kuratu apa. Kalian jawab di lembar soal. Kemudian latihan yang kedua adalah uktub jumlatan sholihatan wifqan lidhamair. Tulislah satu jumlah yang benar dengan menggunakan dhamir yang ada sesuai dengan soal yang ada. Bentuk susun kalimat sesuai dengan yang kita pelajari, yaitu fi'il mudhari' dimasuki oleh amin nasab. Kalian susun. Contohnya daripada dhamir huwa. Dhamir huwa fi'il mudhari'nya yadhabu ila nafiyah li musyahidil mubarak. Ya. Ini huwa berarti fi'il mudhari'nya yadhabu li musyahidah. Begitu seterusnya. Anta, ana, nahnu, anti, huma, hum, antuma, antum. Sesuai dengan dhamirnya. Fi'il mudhari' dhamirnya huwa menggunakan ya, dhamirnya anta menggunakan titik-titik, dhamirnya anti menggunakan titik-titik, dhamirnya antuma menggunakan titik-titik. Kalian punya tugas buat susun kalimat sesuai dengan ini. Dan ada fi'il mudhari' yang dimasuki oleh amin nasab. Ya, silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok yang tadi yang sudah mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada kalian, silakan siapa yang mau mewakili maju ke depan. Kami mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Dalam kelompok kami membuat susunan kalimat yang terdiri dari fi'il mudhari' yang dimasuki oleh amin nasab, yaitu yuridu ayyasbaha fil masjid. Artinya dia ingin berenang di kolam renang. Dalam kalimat ini ada fi'il mudhari' yaitu yasbahu yang dimasuki oleh amin nasab berupa an. Lafal yasbah yang awalnya dibaca rofa dengan dhamma yasbahu berupa dibaca nasab dengan fathah yasbaha disebabkan ada amin nasab yang masuk pada fi'il mudhari', sehingga
Kesimpulan dari pelajaran hari ini yang kita pelajari tentang masalah amil nasab mulai dari awal sampai akhir, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini? Silakan, siapa yang bisa? Kesimpulan materi yang kita pelajari saat ini adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab yaitu an, lan, li dapat merubah amal fi'il mudhari tersebut menjadi nasab dengan fathah. Baik. Kesimpulannya adalah pembelajaran ini menjelaskan tentang fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nasab. Amil nasabnya diantaranya pertama adalah huruf an, yang kedua lan, yang ketiga li. Kemudian perubahan fi'il mudhari bisa berubah. Perubahannya bukan perubahan harokatnya ketika dimasuki amil nasab, tetapi perubahannya adalah membuang satu huruf, yaitu nun tatkala fi'il mudhari terdiri daripada af'alul khamsah. Kalau fi'il mudhari terdiri daripada af'alul khamsah, maka perubahannya bukan perubahan daripada segi harokatnya, tetapi perubahannya membuang huruf nun di akhir fi'il mudhari. Jadi begitulah kesimpulan daripada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalian di rumah sambil belajar latihan mencari fi'il mudhari, membuat susunan kalimat yang terdiri daripada fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nasab. Di antaranya amil nasab an, lan, dan li. Belajar, kemudian hafalkan mufradatnya, kemudian latih untuk membuat susunan kalimat fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nasab. Kemudian nanti pertemuan minggu depan akan kita membahas tentang masalah qiraah dengan tema yang sama, yaitu al-qiraah ar-riyadah, yaitu membaca teks bahasa Arab yang menjelaskan tentang masalah olahraga. Yang ada di buku panduannya, buku ajar, kalian nanti juga mempelajari tentang masalah qiraah yang temanya adalah tetap masih ar-riyadah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak kasih dan kalian bisa memahami apa yang kalian pelajari pada hari itu. Untuk sekian, alhamdulillah pelajaran pada hari